Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Septiani dengan NPM 19106310-536 dari kelas 6E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD. Rencana tingkat sekolah untuk implementasi yaitu sekolah menengah pertama kelas 8 semester 1. Materi yang diajarkan yang pertama ada kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 1-19 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pelajaran. Dan kurikulum di Indonesia yang pertama, Rencana Pelajaran 1947, yang kedua Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang ketiga Rencana Pendidikan 1964, yang keempat Kurikulum 1968, yang kelima Kurikulum 1975, yang keenam Kurikulum 1984, yang ketujuh Kurikulum 1994, yang kedelapan Kurikulum 2004, yang kesembilan Kurikulum KTSP, dan yang kesepuluh Kurikulum 2013. Dan untuk saat ini kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini dibuat berdasarkan kurikulum, kemudian diturunkan menjadi program tahunan. Tetapi sebelum itu harus dibentuk terlebih dahulu alokasi waktu yang berpacu kepada kalender akademik. Dari program tahunan diturunkan kembali menjadi program semester, yaitu jadwal setiap kegiatan pembelajaran setiap semesternya. Seperti ini. Kemudian dari program semester diturunkan kembali menjadi silabus. Dari silabus diturunkan lagi menjadi RPP. Di RPP ini terdiri dari identitas, tujuan pembelajaran, dan kegiatan dari awal sampai akhir. Pada RPP yang akan saya implementasikan yaitu pada materi SPLDV kelas 8 semester ganjil. Dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 40 menit dan kegiatan pendahuluan atau tahap awal PBL selama 15 menit, kegiatan inti atau tahap 2 PBL selama 50 menit, dan kegiatan penutup atau tahap 3 PBL selama 15 menit. Jadi totalnya semuanya 80 menit. Konsep desain pembelajaran. Untuk desain pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang memfokuskan pada pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Dutch, pada tahun 1994, menyatakan bahwa model PBL merupakan suatu metode instruksional yang menantang peserta didik agar dapat belajar dan untuk belajar, bekerja sama dengan kelompok untuk mengaitkan rasa ingin tahu dan kemampuan analisis peserta didik, serta inisiatif peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian karakteristik model pembelajaran PBL, yang pertama suatu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang ada di kehidupan nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar serta bidang baru dalam belajarnya. Yang kelima, pada pengembangan keterampilan inquiry dan suatu pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari permasalahan. Yang keenam, model pembelajaran PBL ini melibatkan evaluasi serta review pengalaman peserta didik dan proses belajarnya. Sintaks atau langkah pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap suatu masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan bimbingan penyelidikan terhadap individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dari peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi pada proses pemecahan masalahnya. Analisis, evaluasi, dan asesmen terkait kemampuan kognitif, yaitu pada kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu memecahkan suatu masalah secara matematis yang berhubungan dengan masalah yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari.
indikator pemecahan masalah matematis yang pertama, menetapkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada suatu permasalahan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pemecahan masalah dan menentukan model matematika yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, menyelesaikan soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, mengecek kembali apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan apa yang ditanyakan. Pada kemampuan kognitif ini yaitu berupa soal tes uraian. Ini salah satu contoh tes uraian untuk peserta didik. Total soalnya yaitu 4 soal dan bobot per soalnya 5. Jadi untuk penilaiannya yaitu skor akhir sama dengan jumlah nilai kali 5. Kemampuan afektif dan contoh angket gaya belajar siswa. Dengan 20 pernyataan dan penilaiannya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran problem based learning atau PBL. Untuk kelebihannya yang pertama, menantang kemampuan peserta didik dan memberikan kepuasan dalam menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mentransfer pengetahuannya dalam memahami masalah di dunia nyata. Dan yang terakhir, memudahkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep guna memecahkan masalah. Sedangkan kekurangannya yang pertama, kesulitan memisahkan suatu persoalan yang menjadikan peserta didik tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang kedua, untuk persiapan model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, jika tidak adanya pemahaman dan alasan yang tepat, kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang bisa saya presentasikan mengenai desain pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.